Perdebatan tentang siapa yang lebih kuat antara singa dan harimau sudah berlangsung selama ratusan tahun. Banyak orang langsung menjawab berdasarkan favorit pribadi. Ada yang memilih singa karena dijuluki raja hutan. Ada juga yang memilih harimau karena tubuhnya terlihat lebih besar dan lebih ganas. Namun jika kita benar-benar ingin menjawab pertanyaan ini secara objektif, kita harus melihat dari sisi ilmiah, mulai dari anatomi tubuh, kekuatan otot, kekuatan gigitan, gaya berburu, perilaku sosial, hingga faktor mental dan pengalaman bertarung. Singa dan harimau memang sama-sama termasuk dalam genus Panthera, tetapi perbedaan gaya hidup mereka membentuk karakter fisik dan psikologis yang sangat berbeda. Singa sebagian besar hidup di Afrika, terutama di padang rumput dan sabana yang terbuka. Ada juga populasi kecil singa Asia yang hidup di India. Lingkungan terbuka ini membuat singa terbiasa terlihat jelas oleh mangsa maupun predator lain. Karena itu, mereka mengandalkan kerjasama kelompok yang disebut pride. Dalam satu pride biasanya terdapat beberapa betina, anak-anak, dan 1 atau 2 jantan dewasa. Struktur sosial ini sangat penting karena singa bukan pemburu individu utama. Justru singa betinalah yang lebih sering berburu secara berkelompok, mengepung dan menjatuhkan mangsa besar seperti zebra atau kerbau liar. Harimau sangat berbeda. Mereka hidup menyendiri di berbagai wilayah Asia, mulai dari hutan tropis India dan Asia Tenggara hingga hutan bersalju Siberia. Lingkungan yang lebih tertutup dan penuh vegetasi membuat harimau berkembang menjadi pemburu senyap yang mengandalkan kamuflase. Garis-garis hitam pada tubuh harimau bukan sekedar pola indah, melainkan alat penyamaran yang efektif di antara bayangan pepohonan. Harimau jarang berburu bersama, hampir seluruh hidupnya dihabiskan sendirian, kecuali saat musim kawin atau ketika induk merawat anak. Perbedaan gaya hidup ini membentuk struktur tubuh yang sedikit berbeda. Jika kita membandingkan ukuran rata-rata, harimau cenderung lebih besar daripada singa. Singa jantan Afrika biasanya memiliki berat antara 150 hingga 250 kg, sementara harimau Bengal bisa mencapai 260 kg, dan harimau Siberia bahkan dapat melampaui 300 kg dalam kondisi optimal. Selain berat, panjang tubuh harimau juga seringkali lebih besar. Tubuh yang lebih panjang dan lebih berat memberikan keuntungan dalam duel 1 lawan 1, terutama dalam hal massa dan daya dorong. Namun ukuran bukan satu-satunya faktor. Kekuatan gigitan juga sering dijadikan indikator kekuatan predator. Singa memiliki kekuatan gigitan sekitar 650 PSI, yang sudah sangat kuat untuk ukuran hewan darat. Tetapi harimau memiliki gigitan yang lebih kuat, mendekati 1000 PSI. Struktur rahang dan otot kepala harimau dirancang untuk menjatuhkan mangsa besar secara mandiri. Dalam berburu, harimau sering menargetkan leher atau tenggorokan mangsa untuk memutus suplai oksigen secepat mungkin. Gigitan yang lebih kuat ini memberi harimau keunggulan teknis dalam duel jarak dekat. Kecepatan juga menjadi pertimbangan. Singa mampu berlari hingga sekitar 80 km per jam dalam jarak pendek, sementara harimau rata-rata mencapai sekitar 60 hingga 65 km per jam. Dalam sprint singkat, singa sedikit lebih unggul. Namun perlu diingat bahwa pertarungan antara dua predator besar jarang ditentukan oleh kecepatan lari saja. Faktor stamina, teknik menjatuhkan lawan, dan daya tahan terhadap cedera jauh lebih menentukan. Dari sisi teknik bertarung, singa jantan memiliki pengalaman rutin dalam duel. Mereka sering bertarung melawan jantan lain untuk memperebutkan wilayah dan menguasai pride. Pertarungan ini bisa sangat brutal dan berakhir dengan luka serius atau bahkan kematian. Artinya, singa jantan memiliki pengalaman duel frontal secara alami dalam siklus hidupnya. Harimau di sisi lain cenderung menghindari konflik dengan sesama harimau. Mereka memiliki wilayah yang luas dan biasanya saling menghindar untuk mencegah cedera. Namun ketika konflik terjadi, pertarungan bisa sangat eksplosif dan mematikan. Beberapa catatan sejarah dari kebun binatang atau arena pertunjukan pada masa lalu menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, harimau seringkali memenangkan duel 1 lawan 1 melawan singa. Namun catatan ini tidak bisa dianggap sebagai bukti ilmiah mutlak karena kondisi lingkungan, kesehatan hewan, dan faktor manusia ikut memengaruhi hasilnya.
Tidak ada penelitian ilmiah modern yang secara etis mengadu keduanya untuk menentukan pemenang, dan kemungkinan besar hal itu tidak akan pernah dilakukan. Jika kita menilai dari sudut pandang biomekanika, tubuh harimau yang lebih berat memberikan momentum lebih besar saat menyerang. Otot bahu dan lengan depan harimau sangat kuat karena mereka sering harus menjatuhkan mangsa besar tanpa bantuan. Singa memang kuat, tetapi karena berburu secara tim, tekanan fisik individu mungkin sedikit berbeda dibandingkan harimau yang sepenuhnya mandiri. Namun kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menentukan pemenang. Mental dan perilaku juga memainkan peran penting. Singa dikenal lebih agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Mereka tidak ragu menghadapi ancaman secara langsung. Harimau lebih strategis dan cenderung mengandalkan elemen kejutan. Dalam duel terbuka tanpa kejutan, singa mungkin memiliki mental frontal yang lebih terbiasa. Tetapi dalam skenario penyergapan atau serangan mendadak, harimau memiliki keunggulan naluri berburu individu. Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang lebih kuat sangat bergantung pada kondisi spesifik. Jika kita berbicara tentang rata-rata ukuran terbesar, harimau memiliki keunggulan fisik. Jika kita berbicara tentang pengalaman duel sosial, singa mungkin lebih terbiasa menghadapi lawan secara langsung. Jika faktor lokasi dan kondisi lingkungan ikut memengaruhi, hasilnya bisa berbeda lagi. Di alam liar, keduanya hampir tidak pernah bertemu karena habitat mereka berbeda. Jadi perdebatan ini sebenarnya lebih bersifat teoritis daripada realistis. Yang jelas, baik singa maupun harimau adalah predator luar biasa yang berada di puncak rantai makanan di wilayah masing-masing. Singa melambangkan kekuatan kolektif dan dominasi sosial, sementara harimau melambangkan kekuatan individu dan presisi berburu. Alih-alih mencari siapa yang lebih kuat secara mutlak, mungkin lebih bijak untuk mengagumi keunikan masing-masing spesies yang telah berevolusi secara sempurna sesuai lingkungannya. Jika kita menelusuri lebih jauh ke sejarah evolusi, singa dan harimau berasal dari nenek moyang yang sama dalam genus Panthera, yang juga mencakup macan tutul dan jaguar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa garis keturunan harimau berpisah lebih awal dibandingkan singa dalam jalur evolusi kucing besar. Harimau kemudian berkembang di wilayah Asia dengan kondisi hutan lebat, rawa, hingga daerah bersalju ekstrim seperti Siberia. Sementara itu, singa berevolusi di lingkungan yang lebih terbuka seperti sabana Afrika, yang membentuk strategi bertahan hidup berbeda. Evolusi ini bukan hanya memengaruhi bentuk tubuh, tetapi juga membentuk sistem sosial, pola berburu, dan bahkan struktur otot yang berbeda secara fungsional. Dalam konteks anatomi yang lebih dalam, struktur tulang harimau cenderung lebih padat dan berat dibandingkan singa dengan ukuran yang setara. Tulang bahu dan kaki depan harimau dirancang untuk menahan tekanan besar ketika menjatuhkan mangsa sendirian. Harimau sering menyerang dari samping atau belakang dengan lompatan kuat yang mengandalkan kekuatan bahu dan cengkeraman kaki depan. Otot bagian depan tubuh harimau berkembang sangat dominan, membuat mereka terlihat lebih berisi pada bagian dada dan bahu. Singa memang juga memiliki otot kuat, tetapi distribusi massa tubuhnya sedikit berbeda karena peran sosial dalam berburu membuat tekanan fisik terbagi antar anggota kelompok. Selain itu, perbandingan kapasitas paru-paru dan daya tahan juga menarik untuk dibahas. Harimau yang hidup menyendiri sering harus menempuh jarak jauh dalam wilayahnya yang luas. Wilayah harimau jantan bisa mencapai ratusan kilometer persegi. Ini berarti mereka memiliki stamina yang baik untuk patroli wilayah dan berburu sendirian. Singa juga memiliki wilayah luas, tetapi karena hidup dalam kelompok, patroli sering dilakukan secara kolektif. Dalam duel 1 lawan 1 yang berlangsung lama, stamina bisa menjadi faktor penentu, bukan hanya ledakan kekuatan awal. Dari sisi neurologis, kedua hewan ini memiliki otak yang sangat berkembang untuk predator. Namun studi menunjukkan bahwa singa memiliki kecenderungan sosial yang lebih kompleks karena hidup dalam struktur kelompok. Mereka mampu mengenali hierarki, membangun aliansi, dan menunjukkan kerjasama strategis. Harimau walaupun hidup menyendiri, memiliki kecerdasan spasial yang luar biasa untuk mengingat wilayah, jalur berburu, dan titik air. Dalam duel hipotetis, kecerdasan taktis bisa berperan besar.
Singa mungkin lebih percaya diri menghadapi konfrontasi langsung, sementara harimau mungkin lebih cermat dalam memilih momen serangan. Kita juga perlu membahas perbedaan surai pada singa jantan. Surai bukan hanya simbol visual, tetapi juga memiliki fungsi proteksi. Rambut tebal di sekitar leher dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap gigitan lawan yang menargetkan tenggorokan. Dalam pertarungan antar singa, gigitan di leher sering menjadi kunci kemenangan. Surai bisa mengurangi dampak fatal dari serangan tersebut. Harimau tidak memiliki surai pelindung seperti itu, tetapi mereka mengandalkan fleksibilitas tubuh dan refleks cepat untuk menghindari gigitan langsung di area vital. Namun di sisi lain, ukuran kepala dan rahang harimau yang lebih besar memberikan tekanan gigitan yang lebih signifikan. Jika harimau berhasil mendapatkan posisi dominan dan menggigit leher atau tengkuk singa, kekuatan rahangnya bisa menjadi faktor penentu. Ini menjadikan duel antara keduanya sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mendapatkan posisi menguntungkan. Faktor psikologis juga tidak bisa diabaikan. Singa jantan terbiasa menghadapi ancaman terbuka dari jantan lain yang ingin merebut wilayah dan kelompoknya. Mereka sering menunjukkan intimidasi melalui auman keras, gerakan tubuh besar, dan kontak mata langsung. Harimau juga mampu mengaum, tetapi mereka lebih jarang menggunakan konfrontasi terbuka sebagai strategi utama. Dalam pertemuan tak terduga, respons pertama harimau mungkin lebih bersifat taktis daripada emosional. Jika kita mensimulasikan beberapa skenario berbeda, hasilnya bisa berubah. Dalam arena terbuka seperti sabana, singa mungkin merasa lebih nyaman dan percaya diri karena itu adalah habitat alaminya. Dalam hutan lebat dengan banyak vegetasi dan bayangan, harimau mungkin memiliki keuntungan besar karena kamuflase dan pengalaman berburu di lingkungan tersebut. Dalam suhu dingin ekstrim seperti Siberia, harimau jelas lebih adaptif dibandingkan singa Afrika. Menariknya, ukuran subspesies juga memengaruhi analisis. Harimau Siberia adalah kucing terbesar di dunia saat ini, dengan berat yang bisa jauh melampaui singa Afrika rata-rata. Namun singa Afrika tertentu juga bisa mencapai ukuran besar yang mendekati harimau Bengal. Jadi tidak semua individu dapat digeneralisasi. Pertarungan antara harimau kecil dan singa besar mungkin memiliki hasil berbeda dibandingkan pertarungan antara harimau Siberia besar dan singa rata-rata. Dalam dunia nyata, konflik antara singa dan harimau hampir tidak pernah terjadi secara alami karena perbedaan geografis. Oleh karena itu, seluruh perdebatan ini bersifat hipotetis dan analitis. Para ahli satwa liar umumnya sepakat bahwa harimau memiliki sedikit keunggulan dalam hal kekuatan fisik murni berdasarkan ukuran dan tekanan gigitan. Namun mereka juga menekankan bahwa kekuatan tidak hanya ditentukan oleh angka, melainkan oleh konteks situasi. Pada akhirnya, baik singa maupun harimau adalah hasil evolusi jutaan tahun yang sangat efisien. Mereka dirancang sempurna untuk lingkungan masing-masing. Membandingkan keduanya seperti membandingkan dua atlet elit dengan spesialisasi berbeda. Singa adalah simbol kepemimpinan dan kekuatan kolektif. Harimau adalah simbol kekuatan individu dan presisi mematikan. Jika dipaksa memilih berdasarkan analisis fisik murni, harimau sedikit lebih unggul. Tetapi jika mempertimbangkan faktor sosial, pengalaman duel terbuka, dan proteksi surai, singa juga memiliki peluang besar. Jadi jawaban paling jujur bukanlah siapa yang pasti menang, melainkan bahwa keduanya adalah predator puncak dengan keunggulan berbeda yang membuat mereka sama-sama luar biasa. Dan mungkin justru disitulah letak keindahannya. Alam tidak menciptakan satu raja tunggal, melainkan dua penguasa dengan cara berbeda.